Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu membahas seputar tutorial, pendidikan, dan dunia medsos. Baik sobat ya, pada edisi malam hari ini saya akan mengingatkan kembali kepada sobat youtuber, khususnya dalam dunia pendidikan, yang berfokus kepada Bapak Ibu Guru ASN ataupun P3K ya, yang mana pada periode Juli 2024 ini kita saatnya untuk mulai mengerjakan plafon Merdeka Mengajar, yang mana kita sudah melaksanakan kegiatan plafon Merdeka Mengajar itu kurun waktu pada periode yang pertama, yaitu pada Januari sampai dengan Juni. Nah, buat para pendidik yang belum menyelesaikan kegiatan PMM pada periode Januari sampai dengan Juli, untuk segera diselesaikan ya, karena memang seharusnya itu paling lambat pada tanggal 31 Juni kemarin. Nah, pada periode Juli ini maka kita harus membuat RHK kembali atau rencana hasil kerja kinerja itu pada periode untuk Juli sampai dengan Desember. Nah, oke sobat ya, jadi saatnya sekarang Anda untuk membuat RHK untuk periode Juli sampai dengan Desember. Oke, sobat semuanya, di sini sebelum saya lanjut tentunya saya akan mengingatkan kembali pada sobat semuanya yang baru saja mampir di channel saya. Jangan lupa ya, selalu support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya. Oke sobat ya, sebelum saya lanjut tentunya di channel ini bisa dicek di dashboard ya, bisa Anda lihat, dan di sana di playlist bisa dicek bahwa di video saya ini membahas seputar dunia tutorial, pendidikan maupun dunia medsos. Nah, untuk mengetahui kelompok-kelompok topik yang saya bahas di sana bisa cek di dashboard, kemudian masuk di playlist ya. Di sana sudah saya pisah-pisahkan ya, mana yang bernuansa pendidikan, mana yang bernuansa dengan media sosial, mana yang bernuansa dengan seputar tutorial ataupun dunia EA ya, yang saat ini sangat viral sekali ya. Di beberapa YouTube kita lihat ya, banyak sekali konten-konten EA yang mana di sini kita bisa membuat sebuah konten hanya dengan cukup membuat skrip atau prompt. Oke, cek selanjutnya di dashboard ya, video-video saya banyak sekali yang membahas tentang EA. Oke, saya lanjutkan sobat ya. Jadi pada video khusus pada malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada para pendidik, khususnya untuk kembali cek plafon Merdeka Mengajarnya ya. Dicek kembali untuk akun belajar ID-nya ya, agar bisa masuk ke plafon Merdeka Mengajar. Nah, di sana saat Anda mengerjakan untuk periode yang berikutnya, ketika Anda sudah login ke plafon Merdeka Mengajar, kemudian masuk di bagian e-kinerja. Nah, di sana di bagian profil silahkan dipindah, diubah menjadi periode Juli sampai dengan Desember. Insya Allah nanti akan saya videokan tersendiri ya tentang langkah-langkah dari pembuatan RHK untuk periode Juli sampai dengan Desember. Oke sobat ya, jadi plafon Merdeka Mengajar ini tujuan dari pemerintah tidak lain adalah untuk memberikan fasilitas kepada para pendidik, para ASN ya, ketika nanti ingin naik pangkat ya, maka di sana kita tinggal mendapatkan notifikasi dari yang di
koneksikan dengan master SKP ya. Nah, di sana ini akan memudahkan oleh para pendidik ya untuk membuat angka kredit ya atau poin-poin yang didapatkan dari platform Merdeka Mengajar. Nah, di video saya yang sebelumnya saya pernah membahas tentang ini ya, dan ternyata mendapatkan reaksi yang cukup besar, yang mana di sana terjadi pro dan kontra, yang ada yang setuju ya dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar, kemudian ada yang pro tidak setuju ya dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Ada yang mengatakan bahwa PMM ini sangat memberatkan, sangat menyulitkan ya, dan bahkan membebani guru ya dalam pekerjaan mengajar. Nah, itu boleh saja sobat ya, boleh saja karena pendapat ya. Dan mudah-mudahan pendapat dari teman-teman yang berkomentar di dalam video saya itu akan mendapatkan evaluasi dari pemerintah, sehingga platform Merdeka Mengajar ini akan mendapatkan kebijakan yang lebih lanjut. Apakah dilanjut, apakah diperbarui, apakah disempurnakan, sehingga bisa memudahkan. Nah, itu kita tunggu saja sobat ya. Oke ya, jadi sekali lagi pada video ini saya mengingatkan kembali kepada teman-teman para ASN, para pendidik ya tentunya yang berkepentingan dengan platform Merdeka Mengajar, mari kita tetap semangat ya. Intinya kita sebagai pendidik tetap fokus, yaitu mengajar itu adalah yang terpenting sobat ya. Mengajar ini adalah sebagai tupoksi Anda sebagai guru, yaitu mendidik, mengarahkan, membimbing mereka ya, dan menjadikan cerdas ya. Ini tujuan daripada Bapak Ibu guru. Nah, tetapi dengan tidak mengesampingkan dari program-program yang dimiliki oleh pemerintah ya, yang mana memang dunianya sekarang itu adalah mengarah pada teknologi, yang mana kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi tersebut ya. Berbagai software, sebagai aplikasi yaitu bermunculan karena kita harus mengikuti hal tersebut ya sobat ya. Oke, seperti itu sobat ya pengantar dari video ini. Tentunya sekali lagi buat Bapak Ibu guru tetap semangat mengajar, tetap termotivasi ya demi pendidikan di Indonesia ya. Dan tentunya ini adalah merupakan satu niatan yang sangat bagus ya buat kita. Tetap semangat, tetap bekerja untuk kepentingan anak bangsa kita. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini tentunya tetap tidak mengurangi hormat saya kepada teman-teman semuanya untuk selalu semangat di dalam membawa pendidikan di Indonesia ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya mengingatkan sebagai akhir penutup dari video saya, buat yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa diklik subscribe-nya ya, kemudian bunyikan notifikasinya, serta jangan lupa ya di like serta komentar di bawah video untuk memberikan semangat dan motivasi buat video-video saya selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.